Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki. Jadi untuk di hari ini gue bakal main lagi untuk Dislight dan ngebahas gimana caranya kalian buat farming e-cash yang cepet untuk di Dislight ya. Jadi e-cash itu yang ada di atas kiri atas ini kalian lihat nih adalah gold atau disebut juga e-cash. Jadi gimana sih caranya kalian buat dapetin e-cash ini ya? Dan gua akan kasih tahu tips and triknya karena kalian butuh banget banyak e-cash, terutama buat upgrade relic kalian ya. Kalau misalkan kalian nggak punya e-cash yang banyak, kalian akan susah buat dapetin relic. Nah, paling pertama itu kalian sebisa mungkin buat saving atau kalian simpen Nexus kristal kalian ini ya, yang warna merah ini. Jadi kalian kalau buat kalian yang para free to play atau yang kalian nggak mau spending duit atau ngeluarin duit, kalian wajib banget buat spending, buat save untuk kristal kalian buat nunggu event yang seperti ini. Jadi ada event yang namanya e-cash and XP drop up plus 100%. Jadi dimana kalian akan dapetin e-cash dan XP ditambah kayak dikali 2 ya, jadi akan semakin lebih banyak. Jadi kalian perlu banget nunggu event seperti ini, dan biasanya event seperti ini akan dirotasi ya. Jadi biasanya akan ada event 2 kali e-cash, lalu minggu berikutnya atau mungkin 2 minggu lagi itu akan ada event double drop relic, dan seterusnya akan ada double drop material untuk ascension ya. Jadi seperti itu terus rotasinya. Jadi kalian harus simpen sebisa mungkin 3000, minimal 3000 Nexus kristalnya ya. Jadi buat apa? Buat dipakai refill jadi energi ya. Dan mungkin kalau kalian punya lebih Nexus kristal, kalian bisa juga cari energi yang ada di shop sini ya. Gimana caranya? Yaitu adalah kalian refresh. Jadi setiap kali kalian refresh pakai 50 Nexus kristal, kalian akan berkesempatan buat dapetin stamina sebanyak 50 ya. Jadi dibanding kalian nyari dipakai buat beli golden record ya, buat kalian pakai gacha-gacha, mendingan kalian saving Nexus kristalnya buat dipakai refill energi ya, buat ngedapetin tentunya e-cash ataupun kalian dapetin di event-event double relic atau double material ascension. Apalagi juga sekarang setelah event setelah patch yang kemarin ya, sekarang ada fusion, kalian bisa fusion Gabriel dan Fabris dan itu akan semakin lebih penting lagi sih kalau menurut gue untuk energi. Oke, langsung masuk aja untuk gimana caranya. Jadi yang paling pertama kalian itu build yang namanya si Mona ya. Menurut gue Mona ini adalah salah satu esper terbaik buat kalian farming GB esper atau dapetin e-cash di story mode ya, karena story mode tuh paling gede banget ngedropin e-cashnya sama nambahin XP-nya, plus juga kalau kalian hoki, kalian berkesempatan juga dapetin golden record ya. Jadi kalian gak perlu beli golden record, kalian bisa upgrade progress ID kalian dengan naikin level semua esper kalian, juga naikin juga tentunya nambahin e-cash kalian buat upgrade rally kalian. Dan inilah status terakhir Mona gua yang bisa kemarin setelah patch kemarin ya. Purgatory-nya itu di nerf sama heart-nya untuk level story-nya itu, dan Mona gua akhirnya bisa untuk selesai di 12.8 Purgatory. Oke, ini kita lihat untuk reliknya ya. Di sini reliknya gue pakai Hades set. Jadi di sini gue pakai Hades dan gue pakai critical damage sama pakai attack. Lalu untuk di slot 2-nya atau di slot keduanya gue pakai Sword Avatara ya. Di sini Sword Avatara gue pakai, dan di sini gue lebih prefer kalian pakai speed ketimbang pakai attack persen. Kenapa? Karena kalau kalian pakai attack persen, itu speed kalian akan jauh lebih lambat daripada kalian nggak pakai speed, dan itu akibatnya akan membuat si Mona ini akan susah buat bertahan di stage terakhir. Jadi kira-kira status akhir gue seperti ini. Jadi gue attack cukup plus 1900 aja, ada defense plus 400 dan HP plus 8000 dan speednya plus 73, jadi lumayan kenceng ya. Lalu di sini gue main critical damage, jadi gue plus 95 critical damage dan crit rate gue plus 75%. Sebenarnya crit rate ini plus 70% aja sebenarnya udah cukup sih. Kalian bisa alokasiin 15%-nya ini, mungkin kalian bisa alokasiin ke speed atau mungkin alokasiin critical damage atau attack persen ya. Karena menurut gue crit rate 85% ini termaksud udah kegedean sih, tapi karena berhubung relik gue nggak ada lagi, jadi gue pakai reliknya seperti ini. Oke, kita akan langsung lihat aja untuk ke story. Nah, ini ke story, dan ini gue langsung berada di Purgatory untuk stage terakhir ya. Jadi ini stage terakhir, stage 12, kita akan masuk ke yang di sininya ya. Jadi yang bagian di sininya. Nah, di sini kelihatannya potential loot-nya nggak ada golden record ya, tapi kadang-kadang gue bisa dapat golden record sih di sini. Oke, di sini langsung aja kita lihat ya, gimana Mona gue bisa survive di Purgatory 12 ya. Jadi kalau kalian bisa survive di Purgatory 12, berarti kalian sudah bisa farming e-cash di tempat yang paling tinggi ya.
untuk ngedrop e-cash ya. Karena kalau nggak salah di Purgatory 12 ini kalian akan dapat 13.800 e-cash ya. Jadi itu lumayan gede banget. Dan kalau kalian mainin di event double drop e-cash sama XP itu kalian akan dapat berarti sekitar 28.000 ya, atau 27.800 harusnya ya. Jadi itu gede banget sih harusnya buat kalian dapat e-cash. Jadi kalau kalian saving sehari aja kalian bisa saving 1000 Nexus Crystal ya, kalian bisa refill 10 kali. Tinggal kalian kali aja bukan 10 ya, karena 10 kan itu satu kali refill dapat 90 energi ya, berarti kali 100 ya. Jadi kalian 28.000 itu bisa kalian kali 100 ya. Jadi itu gede banget sih buat kalian dapetin, dan itu kalian bisa banget buat pakai e-cashnya itu buat upgrade relic kalian. Oke, di sini kalian lihat di sini harusnya Mona gue bisa survive karena gue main speed juga. Kalian lihat di sini Mona gue bisa overlap ketimbang musuh dengan speed plus 73, gue bisa jalan 2 kali, dan plus ditambah gue pakai Hades sama pakai Sword Avatara. Jadi harusnya Mona gue ini bisa sustain banget sih. Nah, sebenarnya di Purgatory stage 12 ini paling seremnya ini ada di sini ya, ada di 3/3 ini ya. Di sini apakah bisa hidup Mona gue? Dan ini Mona gue kena stun ya. Kalian lihat Mona gue kena stun, tapi berhubung speednya tinggi, jadi setelah kena stun Mona gue langsung jalan dan langsung pakai skill 2, karena skill 2 nya ada absorb HP juga dan isi HP. Dan kalian lihat Mona gue survive ya, walaupun dia kena stun ya, jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan kalian nggak pakai speed, mungkin di kondisi yang kayak tadi Mona gue udah pasti mati sih, karena Mona gue pasti nggak bakal jalan, karena berhubung sini gue pakai speed, jadi Mona gue bisa jalan. Dan kalian bisa lihat di sini berapa hadiahnya, 14.800 ya, koreksi, ternyata bukan 13.800 tapi 14.800. Dan di sini luar biasa banget ya. Jadi kalau kalian dapetin pas di double drop atau di kalian dapetin di event ya, double ya, e-cash sama double XP, itu gila banget sih. Ini bener-bener luar biasa banget. Ini kita akan coba sekali lagi untuk memastikan ya, apakah Mona gue bener-bener bisa survive 2 kali berturut-turut atau enggak ya, atau mungkin tadi cuma kebetulan. Oke, kita lihat di sini ya Mona gue ya. Jadi sejauh ini sih mungkin ntar kedepannya gue bakal ngasih tips-tips juga ke kalian gimana caranya buat naikin progres kalian di slide ini. Karena emang gue dari kemarin gue udah tahu, karena ini bakal ada ini lagi ya untuk event double drop e-cash sama double drop XP ya. Jadi otomatis gue udah dari kemarin fokus grinding di Apep buat ngedapetin rune Hades sama Sword Avatara khusus spesial buat si Mona ini buat farming ya. Jadi kalau misalkan Mona gue udah bisa farming di stage 12 Purgatory, itu bakalan bener-bener enak banget sih buat gue. Pasti gue bisa gampang banget buat tiap event gue akan langsung kejar buat nyari e-cash sama kejar buat nyari tumbal expert biar gue bisa naikin expert cepet banget ya. Dan kalian lihat pun juga itu Nexus Crystal gue juga gue simpan ada 5.000-an ya, karena emang itu spesial buat gue simpen nunggu event-event kayak begini ya. Nunggu ada double drop, ada nunggu double XP, atau mungkin ada nunggu. Oke, ini ada Ripple ya, oke udah penuh. Tinggalan Ripple ya. Oke, kita lihat harusnya ini survive lagi sih, karena musuhnya udah habis juga. Dan ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tips dari gue. Jadi buat kalian mungkin yang masih kebingungan nih buat nyari e-cash, gimana sih caranya buat nyari e-cash yang cepat? Karena emang kalau buat nempar relic ke plus 15 ke plus 12 ke atas bahkan ya, itu e-cashnya butuh gila-gilaan sih. Dan inilah caranya gue buat bisa dapetin e-cash sebanyak mungkin. Dan gue juga mungkin yang event sebelumnya gue juga udah sama, gue udah nge-grinding e-cash karena gue udah selalu saving Nexus Crystal gue buat event-event seperti itu ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk tipsnya gimana cara kalian dapet e-cash. Dan mungkin kalau kalian ya belum bisa solo atau kalian belum dapet relic yang seperti ini, kalian bisa turunin level story kalian satu tingkat di bawahnya ya, sampai ada satu tempat yang bisa kalian stable ya dan nggak mati-mati Mona kalian. Jadi kalau misalkan emang itu masih mati, berarti tandanya Mona kalian reliknya masih belum cukup oke. Ataupun kalau kalian emang ketimbang kalian mau paksa solo, kalian juga bisa temenin si Mona ini sama Suhua ya. Di Mona sama Suhua ini terus sisanya baru kalian bawa monster-monster yang kalian mau GB-in ya, atau kalian mau buat modal tumbal ya buat naikin level expert kalian. Jadi kalian bisa bawa Mona sama bawa si Suhua, karena itu udah 2 combo maut banget yang dimana kalian pasti nggak bakal mati lah kalau udah bawa 2 monster ini ya, karena tebel banget, heal, dikasih buff attack, dikasih buff defense juga. Dan si Mona ini bener-bener damage-nya skillnya area semua. Dan kalian lihat pun guys, sebenarnya Mona gue ini belum full skill ya.
Jadi skill 2 dan skill 3-nya, skill 1 dan skill 2-nya belum full skill kecuali untuk skill 3-nya. Oke, mungkin di next video gue bakal bikin video dari awal gimana tips and triknya buat kalian para free to play, buat gimana caranya naikin progress di ID di slide kalian ya. Oke, mungkin segitu dulu dari gue. Thank you buat nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video berikutnya. Bye bye.